Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizky Firmanda, NIM 3412111008. Saya akan menjawab soal-soal UTS yang setelah diberikan. Oke, diketahui panjang batang atau L 1,5 meter sama dengan, kita jadikan mili, jadi 1500 mm. Lalu diameter batang kita jadiin D, diameternya 4 cm. Lalu kita jadikan ke mili, menjadi 40 mm. Gaya tarik atau sama dengan F 40 kN. Kita jadikan Newton menjadi 40.000 Newton. Untuk perpanjangan batang aluminium, sigma L aluminium sama dengan 2 mm. Lalu modulus elastisitas baja atau kita singkat menjadi E baja, sama dengan 70 GPa. Kita jadikan menjadi MPa, yaitu 70.000 MPa. Lalu modulus elastisitas aluminium atau E aluminium itu 70 GPa. Lalu kita jadikan ke MPa menjadi 70.000 MPa. Lalu modulus elastisitas baja atau E baja sama dengan 200 GPa. Kita jadikan ke MPa lagi menjadi 200.000 MPa. Nah, lalu kita akan menghitung tegangan. Yang pertama kita akan menghitung tegangan. Lalu, apa sih rumus tegangan? Rumus tegangan yaitu tegangan sama dengan F atau gaya tarik dibagi dengan A. Di mana A adalah luas penampang. Luas penampang batang. Dihitung dengan cara A sama dengan Pi kali D pangkat 2 dibagi 4. Pi nya itu ya 3,14 dikali 40 pangkat 2 diameternya.
lalu dibagi 4. Nah, yang mana hasilnya yaitu 1256,64 mm kuadrat. Maka tegangannya yaitu F dibagi A, F-nya 40.000 Newton dibagi 1256,64 menjadi 31,83 MPa. Nah, lalu yang kedua kita akan mencari regangan. Nah, regangan ini rumusnya yaitu regangan sigma L atau sigma L dibagi L. Nah, sigma L nya yaitu sigma aluminiumnya yaitu 2 mm. Lalu kita bagi dengan panjang batangnya atau L yaitu 1500 mm. Nah, dapatlah hasil 0,00133. Nah, lalu kita akan menghitung panjang perpanjangan pada batang baja. Untuk menghitung perpanjangan batang baja dengan gaya yang sama, kita gunakan persamaan Hooke. Nah, persamaan Hooke yaitu rumusnya adalah sigma L sama dengan F kali L bagi A kali modulus elastisitas baja atau E baja. Nah, lalu kita masukkan angkanya. Uh, 40.000 Newton dikali L 1500 mm dibagi A yang tadi kita cari 1256,64 dikali modulus elastisitas baja yaitu 200.000 MPa. 200.000 MPa. Nah, lalu dapatlah hasilnya menjadi 0,238 mm. Nah, lalu untuk pengaruh modulus elastisitas dalam deformasi material dan aplikasinya. Modulus elastisitas pengaruh modulus elastisitas dalam deformasi material dan aplikasinya. Nah, modulus elastisitas ini menunjukkan kelakuan material. Nah, material dengan modulus elastisitas tinggi, material dengan modulus elastisitas tinggi adapun modulus elastisitas tinggi seperti baja. Nah, baja ini mengalami deformasi lebih kecil
deformasi lebih kecil di bawah beban yang sama dibandingkan dengan material dengan modulus elastisitas lebih rendah seperti aluminium. Lalu dalam desain struktur, material dengan modulus elastisitas tinggi digunakan untuk aplikasi yang membutuhkan kelakuan dan stabilitas, misalnya dalam pembuatan jembatan dan gedung bertingkat. Oke, kita lanjut ke nomor 2. Nomor 2 soalnya yaitu disuruh menjelaskan diagram. Penjelasan diagram tegangan, regangan untuk orang awam ya. Nah, yang pertama, diagram tegangan-regangan ini adalah grafik yang menunjukkan bagaimana material merespon gaya yang diterapkan hingga patah. Nah, pada grafik ini tegangan diplot terhadap regangan. Nah, berikut penjelasan bagian utamanya. Yang pertama yaitu daerah elastis. Nah, daerah elastis ini, di sini material akan kembali ke bentuk asal setelah gaya dihilangkan. Lalu yang kedua ada titik proporsionalitas. Nah, titik proporsionalitas ini batas maksimal di mana hubungan tegangan-regangan masih linier. Nah, lalu ada titik yield. Titik yield ini titik di mana material mulai mengalami deformasi permanen. Nah, lalu daerah plastis. Daerah plastis ini material mengalami deformasi permanen dan tidak akan kembali ke bentuk asal. Nah, lalu ada titik patah. Titik patah titik di mana material akhirnya patah. Nah, mungkin itu saja penjelasan diagram tentang tegangan-regangan untuk orang awam. Oke, kita akan lanjut ke nomor 3, yang dimana soalnya itu sebuah pipa stainless steel sepanjang 50 mili ya, difungsikan sebagai penghubung untuk solenoid elektromagnet. Nah, yang digunakan untuk menarik beban maksimal sebesar 1 ton atau 1000 kg. Nah, untuk memastikan keamanan operasional, berapa diameter minimum pipa tersebut? Nah, jika standar safety faktor di perusahaan sebesar 4 material pipa adalah stainless steel dengan yield strength sebesar 250 MPa. Oke. Oke, kita cari diketahuinya. Berarti tadi diketahui panjang pipa. Panjang pipa sama dengan, atau L ya, kita bikin di sini, atau L sama dengan 50 mili. Nah, ini tidak digunakan untuk perhitungan diameter minimum ya. Lalu beban maksimum. Atau W kita bikin di sini, atau W. Nah, yaitu 1 ton sama dengan 1000 kg. Nah, gaya akibat beban kita kalikan lagi. Gaya akibat bebannya 1000 kali 9,81 meter per second. Menjadi 9810 Newton. Lalu faktor safety-nya. Faktor safety atau SF ya. Itu ada 4. Yield strength, stainless steel. Stainless steelnya atau
kita bisa bikin dengan yield sama dengan 250 MPa. Oke, sekarang kita akan menghitung gaya desain. Rumus gaya desain yaitu F design. Nah, F design ini W dikali SF. Nah, W-nya tadi yaitu 9.810 Newton dikali 4, SF-nya faktor safety. Jadi hasilnya yaitu 39.240 Newton. Oke, kita akan menghitung yang kedua yaitu luas penampang yang dibutuhkan atau A required. Nah, A required ini didapat dari F design atau gaya desain dibagi dengan yield strength atau yield. F desainnya tadi kita dapat hasil 39.240 Newton dibagi dengan yield strength-nya yaitu 250. Nah, lalu dapatlah hasil menjadi 156,96 mm kuadrat. Oke, kita akan menghitung diameter minimum dari luas penampang. Dari luas penampang diameter pipa minimum bisa dihitung dengan rumus A sama dengan Pi kali D kuadrat dibagi 4. Nah, D sama dengan akar 4 kali A required dibagi Pi sama dengan akar tadi 4, A required-nya 156,96 dibagi dengan Pi-nya itu 3,14. Dapatlah hasil 14,14. Nah, jadi diameter minimum pipa stainless steel yang diperlukan adalah 14,14 mm untuk memastikan keamanan operasional.